Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 116, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Pevita Lehnar tiba-tiba menatap Aiden Enzo dengan bingung, tidak mengerti apa yang dia maksud. Pada saat itulah Dejan Lois bergegas mendekat, mengangkat kakinya dengan keras ke samping. Ledakan, orang yang ingin menyelinap menyerang langsung ditendang di dada oleh Dejan Lois, dan langsung terbang keluar seperti cangkang, menabrak sofa dan meja kopi. Sudah terlambat untuk mengatakannya dan dua yang tersisa dengan cepat menjadi pengepungan dari kiri ke kanan, mengepung Aiden Enzo dan Dejan Lois. Mereka semua adalah pedang ganda, dan mereka tidak memberi Dejan Lois kesempatan untuk bertahan hidup. Mata Dejan Lois membeku, buka dan tutup kiri dan kanan, angkat tangan untuk meraih lengan salah satunya, dan hancurkan dengan sekali klik. Dan orang lain melihat kesempatan itu dan menikam leher Dejan Lois dengan dua pisau. Jarak dari Dejan Lois hanya satu tubuh, menurut situasi ini, sulit bagi orang biasa untuk menghindarinya, dan mereka hanya bisa menderita kematian. Namun, pada saat kritis, Aiden Enzo membalikkan tubuhnya secara langsung, dengan cepat muncul di belakang pria itu, mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan, dia meninju punggung bawah pria itu secara langsung. Klik beberapa kali, 4 atau 5 tulang rusuk patah. Pria itu berbalik ke samping dan memuntahkan seteguk darah. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah dan jatuh ke tanah, meronta-ronta seperti ikan yang tumbang. Namun, semakin banyak darah mengalir keluar dari topeng hitamnya yang tebal. Dengan pukulan ini, Dejan Lois langsung mematahkan tulang rusuknya dan melukai organ dalamnya pada saat bersamaan, pada dasarnya menyatakan hukuman mati. Dalam sekejap, ketiga pembunuh itu hilang di suite ini. Pevita Lehnar sudah membatu. Melihat pria di depan Aiden Enzo dengan mudah menangani ketiga pembunuh itu, dia tiba-tiba berpikir bagaimana mungkin pria ini begitu kuat. Dia berlari, memegang lengan Aiden Enzo erat-erat, dan bertanya dengan suara bergetar, "Apakah kamu baik-baik saja?" Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, dan melirik dada Pevita Lehnar. Dengan ramah mengingatkannya, tapi dia menatapnya tajam. Saat ini, setelah selesai, Dejan Lois dengan tenang duduk di sofa sambil menyeruput anggur merah, dan berkata, "Tuan, sudah waktunya membayar tagihan." Aiden Enzo tidak berdaya, memelototinya, dia mengutuk, "Keluar, kamu akan kehilangan uangmu." Kemudian, Aiden Enzo menoleh untuk melihat 3 orang di tanah yang berantakan, salah satunya hampir tidak berguna, dan berkata dengan mencibir, "Katakan padaku, siapa menyuruh kamu datang ke sini? Bunuh aku atau bunuh dia." Petik 2. Dua orang yang tersisa berhenti melolong ketika mendengar kata-kata Aiden Enzo, dan bangkit dari tanah menahan rasa sakit yang hebat. Salah satu dari mereka memegangi dadanya, dia menendang kesakitan yang parah di sekujur tubuhnya, dan langsung kehilangan kemampuan untuk bergerak. Dan orang lain, dengan tangan terkulai dan patah, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, bersandar pada meja dan kursi di samping. "Jangan tanya, kami tidak akan mengkhianati majikan kami," kata orang yang bangkit dan memegangi dadanya dengan dingin. "Kematian. Karena ada aturan dalam profesi mereka, jika misinya gagal, mereka tidak akan pernah mengungkapkan siapa yang ada di balik layar." Siapa pria di depannya ini? Sama sekali berbeda dari data intelijen. Awalnya, dia pikir mengirim mereka bertiga dalam misi ini pasti akan menang, tetapi sekarang tampaknya mereka melakukan kesalahan, dan itu adalah kesalahan besar. Informasinya salah. Orang ini memiliki pengawal yang sangat kuat. Tidak peduli orang seperti apa Aiden Enzo, dia sudah melihat semuanya melalui matanya yang panik. "Hehe, saya menyarankan Anda untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur," Aiden Enzo berkata sambil mencibir, "Kalau tidak, saya mungkin membuat Anda merasa sengsara. Apapun yang kamu katakan, jika kamu ingin membunuh atau memotong, terserah kamu." Pria itu siap mati. Tulang yang tangguh. "Kembali dan beritahu majikanmu, jika berani mengirim seseorang lagi, aku tidak keberatan membiarkannya menghilang dari dunia ini." Menghilang. Saat kata-kata ini diucapkan,
kedua pembunuh yang masih sadar itu langsung merasakan kepercayaan diri yang kuat dan niat membunuh dari pria di seberangnya. Niat membunuh ini membuat mereka merasa merinding di sekujur tubuh mereka, dan membuat mereka merasa jiwa mereka gemetar. Membuat bos di belakang layar menghilang. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan itu, seberapa besar kepercayaan diri yang harus Anda miliki. Pria ini begitu sombong hingga ingin membuat bos di balik layar menghilang. Apakah dia tahu identitas bos di balik layar? Ah, dia tidak tahu. Kedua pembunuh ini adalah orang yang makan melalui mulut, dan niat membunuh yang diungkapkan oleh Aiden Enzo lebih kuat dari bos besar di organisasinya sendiri, dan bahkan lebih menyusup. Pria ini pasti iblis. Kamu tidak percaya padaku. Aiden Enzo telah melihat semuanya dari mata kedua orang ini. Dia berkata dengan ringan, jika Anda tidak percaya, Anda dapat menghubungi bos Anda di belakang layar sekarang, dan saya akan memberitahunya secara langsung. Aiden Enzo tidak ingin membunuh kedua orang ini. Tidak akan pernah ada perdamaian. Jadi, dia membutuhkan mereka untuk kembali, memberitahu orang di belakang mereka, dan memberi mereka kesempatan hidup. Jika pihak lain tidak berhenti, maka jangan menyalahkan diri sendiri. Sepertinya kamu tidak akan menyerah jika kamu tidak menderita sedikit pun. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada Dejan Lois untuk melanjutkan. Dejan Lois datang dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, di dalamnya ada pil hitam, yang dirancang khusus untuk menangani pria keras kepala. Adalah psikotoksin khusus, peralatan bagus untuk memeras pengakuan secara pakas. Dejan Lois memasukkannya langsung ke mulut salah satu dari mereka dan melihatnya menelannya. Dalam sekejap, pria itu mencengkeram dadanya dan mencubit lehernya sendiri. Seluruh wajahnya memerah dan membiru, lalu dia berguling-guling di tanah, menggaruk dan menggaruk mati-matian, kesakitan. Ah, tolong ampuni aku. Pria itu telah merobek topengnya dan menggaruk wajahnya pada saat yang sama, yang mengerikan. Aiden Enzo sangat puas. Tampaknya efek dari benda ini sangat bagus, dan dia berkata, bersiaplah, kamu akan membutuhkannya nanti. 1 juta, kata Dejan Lois dengan acuh tak acuh. Wajah Aiden Enzo menjadi gelap. Anak ini benar-benar miskin dan gila di kehidupan sebelumnya. Itu Poppy yang mengirim kita ke sini. Pria itu mengeluarkan kata-kata dari tenggorokannya, menahan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian dia menangis dan memohon pada Aiden Enzo untuk melepaskannya. Wajah Aiden Enzo menjadi gelap, dan alisnya berkerut. Poppy, dia menoleh untuk melihat Dejan Lois, dan bertanya, bisakah kamu menemukannya? Wajah Dejan Lois berubah saat ini, dan dia berkata, tidak perlu memeriksa, aku tahu organisasi ini. Aiden Enzo berkata oh, dan memandang pria lain. Berkata, jika Anda tidak ingin melakukan ini, tarik kata-kata saya dan beritahu bos. Anda, jangan mencoba mengganggu saya, jika tidak, saya punya 100 cara untuk membuat Anda menghilang dari dunia ini. Dengan lengan yang patah menganggukkan kepalanya berulang kali, matanya dipenuhi ketakutan, terutama melihat rekannya mencakarnya sampai mati. Garis pertahanan terakhir di hatinya benar-benar runtuh. Kedua pria ini hanyalah iblis. Setelah solusi diselesaikan, Aiden Enzo menoleh untuk melihat Dejan Lois, dan bertanya, apakah aku menyinggung Yumeiren? Dejan Lois menunjukkan keprihatinan, dan berkata, Poppy yang kamu temui di rumah sakit terakhir kali adalah milik Yumeiren, dan statusnya tidak terlalu kecil. Poppy, ternyata wanita itu, menarik. Aiden Enzo memegangi dagunya, merenung sejenak, lalu langsung keluar dari suite. Di sini, Aiden Enzo kembali ke istana nomor 1, dan melihat Geraldine Sol dan Guora Lou di ruang tamu, merencanakan sesuatu. Menemukan bahwa Aiden Enzo telah kembali, Geraldine Sol berpura-pura acuh tak acuh dan mengintip. Aiden Enzo mengabaikannya, berbalik dan naik ke atas. Ketika dia naik, Geraldine Sol meraih lengan Guora Lou, mengedipkan mata dan berkata, bagaimana, kamu pergi dan katakan, atau aku pergi. Guora Lou berpikir sejenak dan berkata, aku akan pergi, kamu duduk di sini diam-diam. Jangan membuat masalah. Setelah selesai berbicara, Guora Lou bangkit, berdiri di tangga dan berteriak ke atas, Aiden Enzo, turun, ada yang ingin kukatakan padamu. Segera, Aiden Enzo turun, memegang tangannya, menatap Guora Lou, dia melirik Geraldine Sol yang sedang duduk bersila di sofa dan makan melon, dan bertanya, ayah, ada apa? Guora Lou berpura-pura batuk beberapa kali, dan berkata, ini, seperti ini, Aiden Enzo. Sudah selesai. Jangan diambil hati,
ibumu dan aku sedang memikirkan apakah kita harus mengganti perawat Ceril. Perawat Fiona itu, yang mengajak Ceril bermain sepanjang hari dan tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, yang tidak baik untuk Ceril. Aiden Enzo mengerutkan kening dan memandang Geraldine Sol bertanya, idemu. Geraldine Sol tidak berdalih, dia mengangkat dagunya dan berkata, ya, lihat pengasuh apa yang kamu cari, dan keluar dengan Ceril sepanjang hari. Sebaiknya kamu menggantinya, kebetulan aku kenal seorang gadis dari keluarga sepupumu yang baru saja lulus dan tidak punya pekerjaan. Itu terutama karena orang-orang dari keluarga bibi saya memohon kepada saya, dan Geraldine Sol setuju karena dia ingin menyelamatkan muka, tujuan sekarang. Usir saja perawat Fiona. Tidak, aku mengundang perawat Fiona. Aiden Enzo pergi setelah mengatakan ini. Geraldine Sol cemas, bangkit, memecahkan cangkir dan memarahi, Aiden Enzo, bagaimanapun juga aku ibu mertuamu, mengapa kamu tidak mendengarkanku? Sejujurnya, perawat Fiona telah diusir oleh saya. Anda harus mengganti, jika Anda tidak mengganinya, gadis dari keluarga sepupu saya akan datang bekerja besok. Segera, Aiden Enzo berhenti, berbalik, menatap Geraldine Sol dengan dingin, dan berteriak, apa katamu? Kamu mengusir perawat Fiona. Aiden Enzo sangat marah. Perawat Fiona adalah salah satu dari sedikit orang yang ingin dia urus. Karena dia sudah seperti adiknya sendiri. Ya, bagaimana? Apakah kamu masih ingin mengalahkanku? Geraldine Sol juga sedang terburu-buru dan mengabaikannya. Guora Lou menatap ke samping, dan buru-buru membujuk, baik, jangan berdebat, bagaimana kalau kita membahasnya besok? Itu tidak masuk akal, benar-benar tak kenal takut. Aiden Enzo marah, berjalan menuju Geraldine Sol beberapa langkah, dan berteriak dengan suara rendah, Geraldine Sol, kamu benar-benar pergi ke rumah untuk mengganti genteng setiap hari jika kamu tidak berkelahi. Hehe, Aiden Enzo, dengan siapa kamu bermain-main? Bukankah hanya untuk memecat seseorang? Apa, kamu masih ingin memukulku? Ayo, ayo, pukul aku jika kamu punya nyali. Geraldine Sol terlihat seperti babi mati, mengangkat wajahnya, dan membungkuk. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo belum pernah mendengar permintaan yang berlebihan seperti itu. Terkunci, begitu dia mengangkat tangannya, dia menamparnya, dan memarahi dengan wajah dingin, Geraldine Sol, apakah kamu lupa janjimu? Apakah kamu main-main lagi? Tamparan itu keras dan jelas, dan Geraldine Sol langsung tidak masuk akal. Awalnya, dia hanya marah, tapi sekarang, dia menamparnya. Tapi dia tidak puas di dalam hatinya dan memarahi, Aiden Enzo, mengapa kamu memukulku? Aku ibu mertuamu, mengapa jika aku memecat seseorang? Aku hanya tidak suka perawat Fiona. Dengan dia di sini, di sana tidak akan menjadi aku di keluarga ini. Setelah itu, Geraldine Sol menutupi wajahnya dan duduk di sofa dengan marah. Aiden Enzo ini, terlalu sombong. Tidak, itu semakin arogan. Tidak, jika ini terus berlanjut, posisiku di keluarga ini akan hilang sama sekali. Kita harus menemukan cara. Baik, kalau begitu keluar, kata Aiden Enzo langsung dan dingin, tidak mau kalah sama sekali. Kamu sangat marah padaku. Aku ingin memberitahu Vivian bahwa aku ingin kamu bercerai. Geraldine Sol melempar bantal dengan marah, menatap Guora Lou, dan mengutuk, Guora, mengapa kamu berdiri di sana? Tidakkah kamu melihat menantu laki-lakimu yang baik memukulku? Apakah kamu masih laki-laki? Lawan. Guora Lou juga sakit kepala, dan terus mengedipkan mata pada Geraldine Sol, berhentilah mengucapkan beberapa patah kata. Jika kamu tidak, jangan mengganti. Mengapa kamu berdebat? Geraldine Sol menjadi sangat marah saat mendengar ini. Menantu memukuli dirinya, dan suaminya membantu orang lain. Guora Lou, baik kamu tidak mengatakan itu sekarang kamu menoleh dan berdiri dengan yang lain, bukan? Kamu pengecut. Geraldine Sol kehilangan kesabarannya, menunjuk Guora Lou dengan mata menatap dan memarahinya. Cukup, Aiden Enzo tidak tahan lagi, dan berteriak marah, lalu menatap Geraldine Sol dan memperingatkan, Geraldine Sol, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, aku tidak peduli dengan masalah hari ini. Tapi, kamu harus mendatangkan perawat Fiona kembali, jika aku tidak melihatnya di villa besok, kamu keluar. Jantung Geraldine Sol berdetak kencang, dia sangat marah dan kesal. Dia benar-benar ingin mengusir dirinya. Penuh kebencian. Kenapa aku harus keluar? Geraldine Sol menolak untuk mendengarkan. Aiden Enzo hendak naik ke atas,
tapi sekarang dia menoleh dan menatap Geraldine Sol dengan sedikit kedinginan di matanya, dan berkata, itu karena aku membeli villa ini. Dalam satu kalimat, Geraldine Sol terdiam. Dia bisa hanya menatap kosong ke arah Aiden Enzo yang naik ke atas. Baik, kamu, katakan saja beberapa patah kata, temui perawat Fiona besok, jika Aiden Enzo benar-benar marah, kamu dan aku pergi. Guora Low menarik Geraldine Sol dan berkata. Geraldine Sol berkata dengan kutukan, aku tidak akan pergi, aku akan pergi sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Kamu hanya punya uang rusak, dan kamu tidak terlihat seperti pengecut. Aku benar-benar berpikir aku tidak tahu, keluarganya bangkrut, masih berpura-pura di depanku. Geraldine Sol yang marah duduk di ruang tamu, memikirkannya sendiri untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, setelah Aiden Enzo kembali dari rumah sakit, dia melihat Geraldine Sol duduk di ruang tamu. Di mana perawat Fiona? Dia bertanya dengan santai. Aku tidak tahu, jawab Geraldine Sol dengan dingin, menonton TV dan makan apel, sangat nyaman. Aiden Enzo mengerutkan kening, berjalan ke arahnya, dan bertanya dengan wajah dingin, apakah kamu mengajaknya kembali? Geraldine Sol ini benar-benar mencoba mati, apakah dia mengabaikan kata-katanya? Bukan urusanku jika dia pergi sendiri. Bahkan menjadi lebih kesal, apakah ibu mertua saya sendiri? Lebih buruk dari orang luar. Aiden Enzo mengangkat alisnya, dan berkata dengan suara dingin, aku akan memberimu waktu 1 jam untuk mengajak perawat Fiona kembali. Jika tidak, setelah 1 jam, kamu keluar dari sini. Duduk di sofa, melihat waktu. Bagaimana bisa karakter Geraldine Sol yang cerewet menahan dominasi Aiden Enzo di atas kepalanya lagi dan lagi? Jadi, dia langsung meledak. Aiden Enzo, apa maksudmu? Kamu menyiksaku seperti ini untuk orang luar. Kamu ingin menendangku keluar. Baik, aku tahu. Apakah kamu berselingkuh dengan pelacur kecil itu? Jika tidak, mengapa kamu merawatnya begitu banyak? Geraldine Sol tidak peduli, mengumpat dengan segala macam kata makian. Dia benar-benar kesal. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Aiden Enzo segera berubah. Dia bangkit dan menamparnya, dan memarahinya. Geraldine Sol, diam. Kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina perawat Fiona. Dia masih gadis kecil, bagaimana Anda bisa mengatakan kata-kata jelek? Geraldine Sol sangat marah sehingga dia menjadi marah, mendorong Aiden Enzo, dan mengutuk, saya akan mengatakan saja. Dia sedikit pelacur, dan kalian berdua adalah pesinah dan pelacur. Baik, Aiden Enzo. Aku membawa pulang, dan aku ingin memberitahu Vivian bahwa aku ingin kamu bercerai. Aku juga ingin memberitahu tetangga di lingkungan bahwa aku ingin kamu meninggalkan rumah. Aiden Enzo ini sampah. Anda harus mengekspos dia. Geraldine Sol bersumpah begitu. Namun, jawabannya adalah tendangan. Aiden Enzo langsung menendang Geraldine Sol dengan kejam, dan menendang Geraldine Sol seperti bajingan, dan berteriak dengan dingin, Geraldine Sol jangan menganggap dirimu terlalu sombong. Aku, Aiden Enzo, sama sekali tidak menganggapmu. Geraldine Sol ketakutan dengan ini, dia tidak menyangka Aiden Enzo benar-benar berani bergerak. Dia takut dan benci pada saat yang sama, dan mengutuk, kamu, beraninya kamu memukulku. Aku akan pergi ke komunitas untuk menuntutmu. Tanggapannya adalah tamparan, 7 atau 8 tamparan berturut-turut. Aiden Enzo langsung ke atas dan menarik rambut Geraldine Sol, seperti menyeret anjing mati. Dia menyeretnya langsung keluar villa, dan kemudian berkata, kamu masih punya waktu 50 menit, kuharap kamu bisa menjaga dirimu, jika aku tidak akan melihatmu mengajak perawat Fiona kembali. Amarah. Geraldine Sol benar-benar dapat merasakan perubahan dari Aiden Enzo saat ini. Dia takut, merasa bersalah, dia memohon belas kasihan, jangan pukul saya akan pergi, saya akan pergi. Geraldine Sol sangat sengsara, dia merapikan kepalanya, wajahnya memerah. Dia bangun dengan hati nurani yang bersalah, dan berlari dengan panik. Sekitar setengah jam kemudian, Geraldine Sol dengan wajah memar membawa perawat Fiona kembali. Kakak Aiden Enzo, perawat Fiona jelas memiliki luka di wajahnya, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Aiden Enzo. Aiden Enzo meliriknya dan mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memelototi Geraldine Sol dengan marah, dan berteriak, apakah kamu memukulnya? Haruskah aku minta maaf padanya? Ketika Geraldine Sol mendengar ini, dia langsung bertingkah seperti kucing yang bulunya meledak. Tetapi, begitu dia bersentuhan dengan tatapan dingin Aiden Enzo, dia goyah, mengangguk dan membungkuk untuk meminta maaf. Sejujurnya,
Geraldine Sol tidak yakin. Dia adalah orang seperti itu, kompetitif, tidak mau mengakui kekalahan, dan berpikiran sempit. Hanya penjahat. Sialan perawat Fiona dan Aiden Enzo, tunggu, aku pasti akan membuatmu menyesal. Setelah meminta maaf, Geraldine Sol berbalik dan pergi. Aiden Enzo mengabaikannya, menatap perawat Fiona, tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku di sini. Perawat Fiona menangis. Dia dipukuli dan dimarahi oleh Geraldine Sol kemarin, dan dia dimarahi banyak kata-kata yang memalukan. Dia sangat marah sehingga dia pergi dengan kemarahan. Di sini Geraldine Sol keluar dan menemukan saudari tua itu untuk mengeluh. Saat ini, ponsel Aiden Enzo berdering, dan ternyata itu adalah pesan teks dari Pevita Lehnar, memintanya untuk minum bersamanya di Ice Bar. Setelah memikirkannya, Aiden Enzo dan perawat Fiona mengucapkan beberapa patah kata, lalu naik taksi dan langsung bergegas ke Ice Bar. Itu adalah tempat yang bagus setiap malam tanpa tidur. Banyak pria dan wanita muda akan datang ke sini untuk melampiaskan ketidakbahagiaan dan energi mereka yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, minum di tempat ini, di bawah rangsangan alkohol yang kuat, baik pria maupun wanita akan keluar dari barisan, tetapi tidak ada yang keberatan, dan mereka semua saling berhadapan dengan tenang. Begitu Aiden Enzo muncul di pintu, dia melihat pria dan wanita telanjang di lantai dan sabar dengan panik menggelengkan tangan dan menggelengkan kepala. Mengguncang tubuh mereka seolah-olah sedang melampiaskan, tubuh mereka juga berkeringat dan bercampur dengan minuman. Aiden Enzo menemukan tempat acak untuk duduk. Memesan koktail spesial. Setelah menyesapnya, dia menyadari bahwa rasa wine ini sangat berbeda dengan wine lainnya. Pahit dengan rasa manis, dan sangat mengiritasi tenggorokan, menyegarkan dan dingin. Duduk di sini menyeruput anggur, penampilan tampan Aiden Enzo tentu saja menarik perhatian banyak wanita. Salah satunya mengenakan suspender hitam dan hot pants pendek. Gadis yang berkeringat deras karena menari baru saja berjalan ke arahnya, duduk di pangkuannya, dan berkata dengan manis, "Pria tampan, apakah kamu mau kencan?" Malam ini saja, Aiden Enzo memandangi sosok panas itu, berpura-pura cuek dan bertanya, "Cantik." "Tentu saja, kamu tidak harus bertanggung jawab, selama kamu cukup kuat. Apakah kamu tipe orang yang ingin tidak bertanggung jawab denganku dalam semalam?" Aiden Enzo merasa bersalah, dan berkata beberapa kali dalam hati, "Istriku, aku harus menahan diri." "Haha, maaf, aku hanya bercanda." Aiden Enzo masih orang yang relatif disiplin, dan berkata dengan senyum murahan. Wanita itu menatap Aiden Enzo, dan setelah memastikan bahwa dia tidak bercanda, dia berdiri dengan marah. Dia mendorongnya dengan jijik, dan berkata, "Apa maksudmu? Hanya bercanda, mengapa kamu tidak mati?" Setelah selesai berbicara, wanita itu menginjak sepatu hak tingginya dan pergi dengan marah. Aiden Enzo juga sangat tidak berdaya, apakah semua gadis seperti ini sekarang? Pada saat ini, suara menawan terdengar dari samping Aiden Enzo, "Mengapa kamu tidak setuju?" Ini adalah kesempatan langka. Pada saat yang sama, aroma dosa memasuki lubang hidung Aiden Enzo, membuatnya merasa panas di sekujur tubuh. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pada titik tertentu, Pevita Lehnar muncul di belakang Aiden Enzo. Suara itu sangat manis sehingga seorang pria akan mati. Begitu Aiden Enzo menoleh, dia melihat wanita yang glamor, yang sedang menyilangkan lengannya saat ini, menatapnya dengan setengah tersenyum. Cantik, sangat cantik, terutama di bar semacam ini di malam hari, di bawah iluminasi lampu warna-warni, Pevita Lehnar ditutupi dengan konsep artistik yang menawan. "Saya seorang pria dengan seorang istri. Bagaimana saya bisa mengakui diri saya dengan santai?" Aiden Enzo melirik wanita cantik yang baru saja pergi dengan marah, dan kemudian berkata kepada Pevita Lehnar, "Jika Anda seperti ini, saya mungkin mempertimbangkan itu." Dia ingin melihat apa rencana Pevita Lehnar. Dia baru saja membuat janji terakhir kali, dan dia membuat janji lagi kali ini. Tampaknya keluarga Lehnar tidak sabar untuk memasuki daratan untuk pembangunan. Harapan. Pevita Lehnar menepuk pundak Aiden Enzo, duduk di sebelahnya, menyesap gelas anggur di atas meja. "Tidak masalah, Aiden Enzo sudah meminumnya." "Pevita, kamu tidak keberatan jika aku meminumnya?" Aiden Enzo bergumam, "Saya tidak keberatan sama sekali, apa yang Anda keberatan sebagai orang besar?" Pevita Lehnar menatap Aiden Enzo dengan jijik. Aiden Enzo mengangkat bahu, bersandar di sofa, dan bertanya, "Bar yang kamu buka?" Pevita Lehnar mengangguk dan berkata, "Dibuka 2 tahun lalu, bagaimana?"
Bisnisnya tidak buruk. Aiden Enzo mengangguk dengan penuh penghargaan, itu benar. Siapa yang menemukan tempat ini? Diam. Pevita Lehnar memelototi Aiden Enzo. Aiden Enzo tercengang, dan bertanya, katakan padaku, mengapa kamu datang kepadaku, bukan hanya untuk minum? Kenapa? Aku tidak bisa melihatmu jika aku tidak melakukan apa-apa. Pevita Lehnar menyipitkan mata ke arah Aiden Enzo, dengan senyum di sudut mulutnya. Aiden Enzo tidak peduli. Melihat pria dan wanita yang bergoyang di bar, terutama gadis-gadis yang menari di tiang di tengah lantai dansa, dia tiba-tiba menoleh dan bertanya, bisakah kamu menari? Pevita Lehnar melihat di Aiden Enzo bertanya kembali, apakah Anda ingin menonton saya menari? Ya, Aiden Enzo menyeringai, dan berkata sambil tersenyum, Pevita Lehnar, Dewi Hotel terkenal di Sanjiang, benar-benar bisa menari tiang menari, dan dia menari untukku. Lihatlah pria yang makan makanan lunak, betapa menyelamatkan mukanya. Tidak, kata Pevita Lehnar langsung. Jika Anda ingin menonton, saya dapat mengatur kamar pribadi untuk Anda, dan menemukan 2 gadis kecil untuk menemani Anda. Mereka pasti akan menari lebih baik dari mereka. Pevita Lehnar melirik Aiden Enzo dengan jijik, dan berkata, kamu berpikir sangat indah, aku adalah bar biasa di sini, tidak ada layanan yang berantakan, jika kamu benar-benar ingin mencarinya, ada satu di sebelah dengan layanan mewah sangat. Jika Anda ingin pergi, saya bisa menyapa bos dan menagih Anda setengah harga. Aiden Enzo tidak menyadari bahwa Pevita Lehnar adalah tipe gadis yang patuh, sebaliknya, wanita ini tahu lebih baik dari siapapun, dan dia lebih pintar dari siapapun. Sayang sekali, itu adalah pelanggan tetap kami. Aku tidak tahu apa yang dia sukai darimu, dia adalah seorang nelayan. Pevita Lehnar memandang Aiden Enzo dari atas ke bawah, dengan setengah tersenyum, dan menunjuk ke wanita yang sebelumnya, saat ini dia sedang berbisik dengan seorang pria parubaya yang gemuk. Hei, ini terlalu terbuka. Apakah semua gadis begitu berani dan lugas saat ini? Aiden Enzo menghela nafas tak berdaya, dan menyesap anggurnya. Buka, apakah kamu malu mengatakan bahwa orang terbuka? Beberapa orang tidak tahu harus berpikir apa sepanjang hari. Apakah kamu tidak ingin menonton tarian tiang sekarang? Pevita Lehnar menatap Aiden Enzo dengan tatapan menggoda. Orang ini benar-benar tidak mengikuti rutinitas. Aiden Enzo menatap langsung ke Pevita Lehnar, dan menemukan bahwa dia sedang menatapnya dengan mata membunuh, dan bertanya, apa maksudmu dengan menatapku seperti itu? Huff. Pevita Lehnar mendengus dingin, kamu tahu apa yang kamu lakukan sendiri. Memikirkan apa yang terjadi di suite hotel malam itu, Pevita Lehnar menyimpan dendam. Astaga, apakah dia benar-benar tidak menarik? Tanpa diduga, bahkan lelaki kecil ini, Aiden Enzo, tidak bisa menang. Aiden Enzo sedikit bingung, temperamen wanita ini benar-benar berubah sesuka hati. Benar saja, menemukan jarum di tumpukan jerami terlalu sulit. Saudari Pevita, apakah aku menyinggungmu? Aiden Enzo benar-benar tidak tahu. Pevita Lehnar mengertakkan gigi dan memelototinya, berkata, lupakan saja. Tapi ingat, jangan panggil aku saudari Pevita lagi. Panggil aku Nona. Baik, Aiden Enzo mengangguk. Keduanya duduk sebentar, Pevita Lehnar bangkit dan menyarankan, ganti tempat. Temukan stan untuk duduk, dan Anda tidak dapat melihat seluruh gambar bar di sini. Petik 2. Aiden Enzo tidak keberatan, berdiri dan mengangguk, baik, tapi berapa lama? Ambilkan aku anggur ini. Dia menunjuk ke koktail spesial di atas meja. Para pelayan di bar sedikit terkejut dan terpana saat melihat bos mereka dan seorang pria aneh naik ke lantai 2. Siapa laki-laki itu? Untuk bisa bersama pemilik, Pevita Lehnar memiliki stan eksklusifnya sendiri di bar, tempat dia datang untuk duduk saat suasana hatinya sedang buruk. Itu di lantai 2 dekat ambang jendela. Melihat keluar, Anda dapat melihat pemandangan malam kota Sanjiang yang paling makmur, dan melihat ke bawah, Anda dapat melihat kerumunan yang menari dan bersenang-senang di bar yang ramai. Biasanya, Pevita jarang datang, sehingga kursi itu hampir selalu kosong. Pelayan di bar juga akan membiarkan ruangan kosong, yang selalu disediakan untuk bos. Aku tidak menyangka menjadi bos memiliki hal yang begitu baik. Aiden Enzo kagum. Jika Aiden Enzo membuka barnya sendiri, dia pasti akan membuat the eksklusifnya semua kaca, dan itu akan berada di tengah panggung, dikelilingi oleh gadis-gadis liar yang menari, sehingga dia dapat sepenuhnya menghargai sosok dan postur menari setiap gadis. Namun, dia hanya memikirkannya. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi bos? Pevita Lehnar mencibir dan berkata, jangan melihat keglamoran yang dangkal sebagai seorang bos.
Faktanya, ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan, dan itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Aiden Enzo mengangguk setuju. Namun, ketika keduanya naik ke lantai 2 dan hendak pergi ke stan eksklusif, mereka melihat beberapa pemuda dan pemudi duduk di sana minum dan bermain-main. Ketika Pevita Lehnar melihat penampilan orang-orang itu, seluruh wajahnya runtuh, ekspresinya menjadi sangat acuh tak acuh, dan jejak kemarahan muncul dari tubuhnya tanpa peringatan. Aiden Enzo secara alami juga melihat orang-orang itu. Memahami mengapa Pevita Lehnar sangat marah, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di samping Pevita Lehnar. Siapa yang membawa mereka? Pevita Lehnar bertanya dengan dingin, dengan nada marah dan dingin dalam suaranya. Pelayan di samping terdiam saat ini, buru-buru berlari dan menundukkan kepalanya. Dia tahu itu milik stan eksklusif bos, dan sekarang ditempati oleh orang lain. Bos secara alami sangat marah. Jika ini dikejar, dia mungkin kehilangan pekerjaannya. Meskipun dia tahu bahwa dia akan kehilangan pekerjaannya, orang-orang itu tidak mudah dipusingkan saat itu. Terutama orang yang memimpin, memamerkan kekuatannya. Pelayan kecil seperti dia tidak bisa diprovokasi sama sekali. Saya mencoba membujuknya pada awalnya, tetapi setelah beberapa mulut besar, saya tidak berani maju. Bos, maaf, saya tidak menghentikan mereka. Saya memberitahu mereka bahwa ada tempat bos, tetapi mereka tidak mendengarkan sama sekali, dan bahkan memukul. Saya takut semuanya akan menjadi serius, jadi saya hanya menuruti. Mendengar ini, kerutan Aiden Enzo, wajah Pevita Lehnar menjadi lebih suram. Maaf, saya akan membiarkan mereka pergi sekarang. Pelayan itu juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik, jadi dia harus menebusnya saat ini. Baik, kamu turun dulu, ini bukan salahmu, kata Pevita Lehnar. Dia memandang dengan dingin ke arah pria dan wanita muda yang sedang bermain dan tertawa di geladak. Pada saat yang sama, pria dan wanita muda itu juga memperhatikan Pevita Lehnar dan Aiden Enzo berdiri. Di antara mereka, pemimpin itu memiliki tatapan main-main di matanya yang sinis, yang sepertinya menghina. Aiden Enzo mengerutkan kening, berbalik ke samping, dan berbisik di telinga Pevita Lehnar, maukah kamu duduk? Ayo pergi. Pevita Lehnar menenangkan suasana hatinya, berbalik dan pergi. Aiden Enzo mengerti bahwa Pevita Lehnar tidak ingin berhubungan dengan pria dan wanita itu. Mereka sepertinya saling mengenal dan memiliki kebencian. Tapi terkadang, Anda tidak bisa mengelak sama sekali, beberapa orang hanyalah bajingan. Tepat ketika Pevita Lehnar menarik Aiden Enzo untuk pergi, pria yang sombong itu berdiri, dan berteriak dengan suara rendah, "Yo, bukankah ini adikku yang cantik? Mengapa? Datang dan bermainlah saat kamu punya waktu." "Yo, ada seorang anak laki-laki bersamanya," pria itu berkata dengan sinis. Kakak perempuan. Aiden Enzo menoleh untuk melihat Pevita Lehnar, ternyata itu adalah adik laki-lakinya. Pevita Lehnar menatap pria di depannya dengan diam-diam, dengan jijik dan kebencian di matanya. Jimmy Lehnar, adik laki-lakinya. Dia juga pewaris cabang keempat dari keluarga Lehnar. Sejak kecil, Jimmy Lehnar tidak menyukai kakak perempuannya karena mereka tidak dilahirkan dari ibu yang sama. Pasti ibu Jimmy Lehnar menikah kemudian, dan ibu Pevita Lehnar diusir. Oleh karena itu, Pevita Lehnar tidak menyukai Jimmy, dan Jimmy juga tidak menyukai saudara perempuannya, dan ingin berdebat dengannya di mana-mana. Aiden Enzo juga menatap pria yang tampil keras, kenapa pria ini sangat menyebalkan. Adik laki-laki Pevita Lehnar, keluarga Lehnar menarik. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.